Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca doa sebelum belajar ya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, semoga teman-teman diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan yang pertama ini di kelas 4 ini kita akan belajar di pelajaran bahasa Indonesia, yakni di tema 1 dengan judul gagasan pokok. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar apa itu gagasan pokok? Oke teman-teman, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks yang dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada teks tersebut. Oke? Nah, jika ada gagasan pokok, pasti ada gagasan pendukung. Lalu, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Atau gagasan pendukung ini adalah informasi tambahan pada cerita atau teks tersebut. Nah, di sini Bunda akan menunjukkan cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, teman-teman harus membaca teks dengan cermat ya. Lalu yang kedua, amati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, lalu yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas ya di kelas sebelumnya. Oke, yang selanjutnya lagi yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, supaya mempermudahkan teman-teman untuk memahami cara menemukan gagasan pokok, mari simak contoh berikut. Bacalah teks berikut dan cermati ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Misalnya, batik Yogyakarta. Nah, setelah teman-teman membaca kalimat tersebut, mari kita tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Oke, di sini Bunda sudah menentukan kalimat utamanya, yaitu kalimat yang paling awal. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat utamanya ya teman-teman. Lalu yang kedua kita tentukan kalimat penjelasnya. Nah, tentu saja kalimat penjelasnya ini terletak di kalimat kedua sampai terakhir, yaitu di batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Lalu kalimat penjelas ketiganya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Lalu kalimat penjelas yang keempatnya yaitu beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Yogyakarta. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, sekarang mari kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, kira-kira gagasan pokok dari bacaan tadi itu apa ya? Oke, di sini Bunda menuliskan gagasan pokoknya yaitu batik merupakan
kain tradisional Indonesia. Nah, jadi itu adalah gagasan pokok dari teks tersebut teman-teman yang terletak pada awal kalimat. Oke? Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan gagasan pendukungnya? Mudah saja teman-teman, gagasan pendukungnya yaitu dapat di kalimat penjelas ke-1 yaitu cara membuat kain batik. Karena pada kalimat kedua di situ menjelaskan cara pembuatan kain batik. Lalu gagasan pendukung yang kedua yaitu tempat asal kain batik. Nah, gagasan pendukung yang ini Bunda ambil dari kalimat penjelas yang kedua, yaitu dari kalimat yang ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Itu merupakan tempat asal kain batik, yaitu dari Pulau Jawa. Nah, setelah itu gagasan pendukung berikutnya yaitu persebaran kain batik yang terdapat di kalimat penjelas terakhir, yaitu beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Yogyakarta. Nah, itu merupakan kalimat penjelas ketiga sebagai gagasan pendukung dari gagasan pokok. Nah, sampai sini apakah teman-teman paham? Oke, alhamdulillah jika teman-teman paham ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya teman-teman sudah pernah membuat peta pikiran ya di kelas sebelumnya juga. Nah, berikut ini adalah contoh dari peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa teman-teman lihat di sini di paling atas yang berbentuk awan. Di sini adalah gagasan pokoknya. Lalu kita cabangkan menjadi 3. Yang pertama ada gagasan pendukung ke-1, yang kedua tentang gagasan pendukung kedua, cabang yang ketiga yaitu gagasan pendukung yang ketiga. Jadi inilah dia cara membuat peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teman-teman bisa membuat ini jika teman-teman sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah teman-teman, itulah dia pembahasan kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga teman-teman memahaminya ya. Oke? Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari Bunda. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sesudah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana allazi yanfa'una wazidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Bunda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.